Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ketika saya duduk tadi di bawah ketika puji-pujian, saudara, saya diingatkan dalam satu ayat di dalam Matius 6 ayat 26. Di situ kita disuruh belajar kepada burung, saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan. Tetapi sama Bapa di surga, ada perkataan Bapa di surga, itu diberi makan, dipelihara. Saudara, saya renungkan itu, tiba-tiba masuk dalam pikiran saya. Kamu lihat, burungnya di mana? Bukan di dalam sangkar, tetapi di udara. Di udara itu sedang ngapain? Di udara bukan sedang malas-malasan, bukan sedang tidak bekerja, tapi dia sedang mengepakkan sayapnya, dia sedang bekerja. Siapapun daripada kita, saudara, kita lebih daripada burung. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ayat itu mengatakan, kalau burung saja di udara yang tidak menabur, menuai, mengumpulkan, tapi diberi makan, dipelihara, terlebih kamu, terlebih saudara dan saya. Hari ini saudara, saya tidak tahu apa permasalahan saudara, tapi saya percaya saudara, Tuhan saya, Tuhan Yesus saya, saudara, dari dulu sekarang sampai selamanya tidak pernah berubah, saudara. Firman-Nya apa yang dikatakannya itu tidak pernah berubah. Tadi pagi kita belajar satu kebenaran firman Tuhan mengenai kalau nama yang harum itu lebih baik daripada nama yang harum lebih baik, saudara, daripada daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih berharga daripada hari kelahiran. Saudara, nama yang harum itu diperoleh dari mana? Nama yang harum itu diperoleh bukan sekedar kita ini sekolah tinggi, tetapi kita tidak memperhatikan orang. Kita punya segala macam fasilitas, tetapi kita egois untuk diri sendiri. Tidak, saudara. Nama yang baik diperoleh dari kelakuan kita. Sampai hari ini, nama Yesus tetap menjadi nama yang baik. Tetap menjadi nama di atas segala nama. Dan nama itu lebih penting daripada minyak yang mahal. Saudara, apapun yang ada di tangan kita, yang harganya mahal, yang oleh dunia diakui value-nya tinggi, saudara. Tetapi kalau kita tidak punya karakter ilahi, kita tidak punya nama. Oh, siapa itu? Oh, itu pelayan surya kebenaran. Oh, dia orangnya baik loh. Oh, dia orangnya tulus loh. Oh, siapa itu? Wah, dia orangnya sombong. Oh, dia orangnya tegar tengku. Oh, dia orangnya suka ngomongin orang, saudara. Nama itu penting, saudara. Dan nama yang baik itu diperoleh dari kelakuan kita. Kelakuan kita bisa baik ketika kita mau dengar, belajar kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini, saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara, tidak terasa, saudara, ya, kita sudah masuk bulan ketiga, ada di minggu-minggu terakhir, mau memasuki bulan keempat. Saudara, orang kalau kerja, pertama kali kerja, itu masa percobaan itu 3 bulan. Saudara, di tahun 2023 kita sudah melewati masa percobaan, kita sudah dicicipi, ini loh tahun 2023, seperti ini. Setelah selesai masa pencobaan, saudara, karyawan tetap itu dia harus memenuhi segala macam kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan di dalam pekerjaan. Selama dia masa pencobaan mungkin masih ada grasi, mungkin masih ada kasih karunia. Oh iya, kamu orang baru. Oh bolehlah kamu datang terlambat. Oke lah, kamu enggak ngerti aturan ini, boleh. Tapi setelah lewat masa 3 bulan, dia harus berdiri tegak seperti orang yang sudah menjadi karyawan tetap. Sama seperti kita, saudara. Kita akan melewati bulan 4 sampai bulan 12, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi prediksinya kita tahu, gelap, susah, segala macam. Tapi tidak usah khawatir, saudara. Dengan kebenaran firman Tuhan yang kita mau belajar hari ini, kita bisa pikul, kita bisa lewati itu semua. Saudara, nanti bulan keempat kita akan merayakan hari raya Paskah, saudara, ya. Saya tidak membahas mengenai kematian Tuhan Yesus, tapi sore hari ini kita akan belajar satu orang yang mungkin jarang kita dengar, jarang mungkin juga dikhotbahkan, karena mungkin kalau ditelusuri orang ini cuman tidak membuat suatu mukjizat yang wow, saudara. Siapa dia? Dia adalah Simon orang Kirene. Namanya pun juga disebut cuman sekali 2 kali, saudara. Simon orang Kirene, orang yang memikul salib Yesus. Kita mau belajar, saudara, di dalam Lukas
23 ayat 25 sampai 28. Perikopnya Yesus dibawa untuk disalibkan. Lukas 23 ayat 26 sampai 28. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-26 sampai 28 dengan perikopnya ketika mereka Yesus dibawa untuk disalibkan. Ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara, mungkin ada pertanyaan, loh, Tuhan Yesus kok enggak bisa pikul salib? Kenapa kok salibnya Yesus harus dipikul sama Simon Kirene? Saudara, sebelum masuk pada pembahasan itu, saudara, kita melihat di satu titik di pintu gerbang Yerusalem, saudara, ketika Tuhan Yesus sedang mau membawa kayu salibnya untuk berjalan di Golgota, tiba-tiba ada seorang yang bernama Simon orang Kirene dari luar kota, saudara. Di dalam Lukas dicatat dia ditahan, di dalam Matius dicatat dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Kenapa? Kenapa Yesus ini tidak bisa memikul salibnya, saudara? Ada hal yang luar biasa yang saya temui di sini sebelum kita masuk di dalam Simon Kirene. Siapa Simon? Apa yang dilakukannya? Dan bagaimana nasibnya setelah dia pikul salib Yesus, saudara? Saudara, sebelum Tuhan Yesus ketemu dengan Simon orang Kirene ini, saudara, ada cerita yang mendahuluinya. Pada saat itu, seperti sekarang, saudara, momen-momen mau mendekati Paskah, saudara. Dan ketika momen mau mendekati Paskah ini, saudara tahu bahwa Tuhan Yesus itu punya hubungan dekat dengan Bapaknya. Jadi dia tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dan dia juga tahu pada momen Paskah itu, dia akan diserahkan, dia akan disalib, dia akan disiksa dan dia akan mati. Saudara, ketika dia tahu, bayangan ketika saudara tahu kapan kita meninggal, jam berapa, hari apa, dan bagaimana cara meninggalnya. Coba bayangkan apa yang akan saudara lakukan. Tuhan Yesus ini sudah tahu sebelumnya bahwa dia nanti besok atau lusa atau minggu depan, dia ini akan diserahkan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, saudara? Ini yang pertama kita mau belajar. Apakah dia seperti Abraham menegosiasi sama Allah, saudara? Bapak, kalau ada 100 orang, 50 orang, 20 orang, sampai 10 orang. Apakah Tuhan Yesus mencari orang-orang yang terkenal, yang punya power, saudara? Menggunakan kuasanya, menggunakan ketenarannya. Pada saat itu Yesus lagi tenar, saudara. Dia bisa menyembuhkan orang, dia membuat begitu banyak mukjizat. Tetapi kita mau lihat, ketika dia menghadapi masalah, dia tahu dia akan mati, yang dilakukan cuma satu. Dia pergi ke taman Getsemani, dia menyendiri, dan dia berdoa di sana. Saudara, sebelum sampai di pintu gerbang prosesi salibnya Yesus dipikul sama Simon, kita mau mundur sedikit ke belakang, saudara. Dan ketika berdoa di taman Getsemani, Alkitab mencatat, Lukas lebih tepatnya karena dia seorang dokter, peluhnya itu seperti darah. Singkat cerita, setelah dia berdoa, saudara, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan karena kehendakku tapi kehendakmu. Apakah berlalu? Tidak berlalu. Setelah selesai berdoa, dia harus ditangkap. Pada hari itu sudah malam, saudara. Setelah ditangkap, dia harus digelandang masuk penjara dulu untuk ketemu dengan Pontius Pilatus. Habis begitu dia harus diadili. Dalam perjalanannya itu bukan cuma sekedar dia seperti orang besar tahanan mewah, saudara. Tidak. Dia digelandang, dilihat orang, ditampar, diludahi, ditendang, saudara.
Pada malam itu sebelumnya dia mengadakan pesta perjamuan malam. Pasti fisiknya juga sudah capek. Belum lagi dia tidak dicatat dia sedang istirahat seperti di kapal tidur di buritan, dia tidak dicatat dia sedang istirahat, saudara. Setelah dia melayani muridnya, membasuh kakinya perjamuan malam, dia menyendiri berdoa di Taman Getsemani dengan pergumulan yang begitu berat. Setelah selesai berdoa, masalah tidak berlalu. Tentara ini datang menangkap dia, menggelandang dia, masukin di penjara, dipukul, ditendang. Dan bahkan ada dalam buku Talmud, saudara. Saudara, kalau kita lihat gambar Tuhan Yesus disalib, masih enak, masih ada kain yang menutup organ kemaluannya, saudara. Tetapi di dalam buku Talmud itu ditelanjangi, saudara. Ditelanjangi, dipermalukan. Coba saudara berpikir bagaimana syok mentalnya Yesus. Dipukul, diludahi, bajunya dibuka, ditelanjangi, saudara. Dan yang penting, tidak ada satupun muridnya yang menyertai dia. Ring satunya, semua meninggalkan dia. Selesai dia ada di penjara, dia harus besok ketemu lagi dengan Pontius Pilatus. Di situ dia dimaki, dilihat banyak orang, dipermalukan, dibully, saudara. Belum selesai masalahnya, dibawa lagi ke Herodes. Di tengah-tengah perjalanan mungkin sama prajurit yang nakal, mungkin dikeplak, dipukul, ditendang. Saudara bayangkan bagaimana fisiknya. Setelah selesai pengadilan, Herodes balik ke Pontius Pilatus, saudara. Akhirnya ditetapkan bahwa Yesus harus disalib. Dan sebelum disalib, saudara kalau melihat film The Passion of Christ, dia harus dicambuk. Dan menurut buku Manusia Kain Kafan, saudara, dia bukan dicambuk 39 kali, tapi dia dicambuk 121 kali. Orang yang mencambuk itu ngerti, saudara. Dia tidak mencambuk di bagian jantungnya sehingga cepat mati. Dia mencambuk di sisi kiri dan sisi kanan. Jauh daripada organ vital pentingnya. Sehingga orang itu tidak mati, tapi kulitnya, dagingnya, ototnya, semua terkelupas. Ada perasaan nyeri, ada perasaan sakit. Tubuhnya mungkin kena udara, saudara kalau mungkin lagi dalam kondisi kurang fit, saudara ya. Saudara kena angin saja tidak enak, saudara pakai baju saja tidak enak. Bayangkan Tuhan Yesus dari semalaman mengalami prosesi itu. Ditinggalkan murid-muridnya orang terdekat, dicambuk 121 kali. Dicatat ada 796 luka dalam tubuhnya. Dari atas kepala sampai kaki. Saudara, sudah mentalnya kena, sudah fisiknya kena, saudara. Capeknya sudah tidak terhitung. Tiba-tiba, saudara, dia harus membawa, memikul, diharuskan disalib. Keputusan sudah ditetapkan, Yesus harus disalib. Ada satu orang yang kebiasaan harus dibebaskan, tapi yang dibebaskan ternyata Barabas, saudara. Yesus tetap disalib. Saudara, bagian pertama yang kita mau lihat, ketika Yesus dalam masalah, dia tidak cari orang, dia cari Bapaknya. Saudara, di dalam Lukas 22 ayat 40, ketika dia sebelum berdoa ke Taman Getsemani, dia masih sempat-sempatnya ngomong sama muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Semakin banyak kita berdoa, mencegah. Saudara, ada kalimat, ada kata jangan. Jangan ini adalah kalimat defense, kalimat yang mencegah. Satu kata yang menghalangi. Menghalangi apa? Kejatuhan. Entah itu kesehatan kita jatuh, ekonomi kita jatuh, keluarga kita jatuh. Orang yang jarang berdoa, saudara, pasti pelan tapi pasti akan ada kejatuhan-kejatuhan dalam hidupnya. Dan di dalam Lukas 22:40 dijelaskan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Jatuh kemana, saudara? Jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan dalam bahasa aslinya adalah peirasmos, yang artinya pembujukan. Hawa pada waktu dia dicobai, saudara, dia gagal karena dia tidak sedang berdoa. Tapi Tuhan Yesus ketika dia dicobai, dia lagi berpuasa, firman penuh dalam hidupnya, dia menang dalam pencobaan. Karena dia rajin berdoa. Banyak kali, saudara, orang itu lari dari ujian, lari dari pencobaan. Saudara, kalau tadi kita lihat cerita Tuhan Yesus, dia tidak lari dari masalah yang harus dihadapi.
Dia tidak lari dari ujian yang sudah ditetapkan harus dia hadapi. Berapa banyak orang lari, saudara. Wah, hari ini enggak enak yang khotbah si A, wah males. Wah, nanti ketemu si B, waduh males saya. Dia lari, saudara. Seperti siapa? Seperti seorang Nabi Yunus. Lari, saudara. Hasilnya apa? Masuk ke dalam perut ikan. Tapi Tuhan Yesus, Tuhan kita, ketika dia menghadapi masalah hidup dan mati, dia tidak lari. Dia menunjukkan, mengajar kepada kita, dia bukan orang pribadi yang pengecut. Dia hadapi itu, saudara. Biarpun dagingnya, keberaniannya mungkin sudah terkoyak. Waduh, takut pasti ada. Tapi dia mencoba untuk menghadapi, menjalani kehidupan ini. Apapun beratnya. Saudara, apapun yang sedang saudara alami hari ini. Jalanilah, hadapilah. Jangan lari, jangan mundur, jangan tinggalkan. Kalaupun itu berat, kalaupun itu susah, kalaupun itu mustahil pun. Hadapi dengan berdoa. Saudara, masalah kita ini seberat apa sih, saudara? Saudara, di dalam 1 Petrus 4 ayat 12. Dikatakan apa, saudara? Saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api sisan yang datang kepadamu sebagai ujian. Perkataan yang saya mau saudara garis bawahi. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Cuman seolah. Cuman seperti. Bukan kenyataannya, bukan kebenarannya. Cuman bayang-bayang. Saudara masa takut sama bayangan truk? Tidak mungkin sudah dicatat dalam berita Jawa Post. Seorang bapak jalan-jalan ke kota Madia dan mati ditubruk bayangan truk. Bayangan tidak bisa mematikan. Bayangan tidak bisa membunuh. Apapun yang kita hadapi hari ini, saudara. Ketika kita berjalan sama Tuhan, semuanya itu cuma seolah-olah. Saya ketemu dengan satu orang, saudara. Ini loh Pak Alek, lihat Pak Alek. Utang saya 598 juta. Ini loh Pak Alek, tagihan saya bulan depan harus melunasi 296 juta 150. Belum lagi cicilan ini Pak Alek, lihat 151 juta. Aduh, gimana saya ini mau bayar ini semua. Tiba-tiba Tuhan cuma ingatkan saya, Pak, ini semua cuman angka. Tiba-tiba dia teriak sama istrinya, Ma ini loh Ma, katanya Pak Alek ini cuma semua angka, amin. Saudara, kadang ada orang menghadapi begitu berat, begitu susah menurut pikirannya dia. Padahal di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dikatakan itu cuma bayangan. Itu cuma seolah-olah. Di depan mungkin kita harus memenuhi sesuatu yang besar. Besar bagi siapa? Bagi kita. Bagi pikiran kita. Tapi bagi Tuhan, itu cuma bayangannya. Cukup kamu berdoa. Ada saatnya gada saya, tongkat saya menyertai, melindungi dan menolong kamu. Yang itu diucapkan Daud di dalam Mazmur 23 ayat 4, saudara. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah maut, aku tidak takut bahaya. Dalam lembah bayang-bayang maut. Kenapa dia tidak takut bahaya? Kenapa di situ ada bayangan? Ketika ada bayangan pasti ada cahaya. Karena dia percaya dimanapun dia berjalan, ada cahaya Kristus menerangi dia. Dia berharap kepada satu sumber, satu nama Yesus. Jadi saudara, seperti Tuhan Yesus, apapun dia alami saudara, dia yakin dia punya Bapa yang siap menolong dia. Ini cuma seolah-olah ketika dia harus diizinkan melewati itu saudara. Saudara, dia tidak punya senjata lagi untuk menolak ini semua. Mau mundur juga tidak bisa. Dia harus maju. Mau minta pertolongan siapa? Dia Tuhan. Dia ngomong sama bapaknya seolah-olah jauh daripada dia. Karena memang ya sudah, Tuhan Yesus ini, destinimu harus begini. Yang kamu jalani harus begini. Dia cuma punya lutut menyendiri berdoa. Dan tiba-tiba lihat saudara ketika dia berdoa. Saudara, berdoa itu kelihatannya kosong. Tapi lihat yang terjadi di dalam Lukas 22 ayat 43. Ketika Tuhan sedang berdoa. Apa yang dicatat di sana Lukas 22 ayat 43. Dicatat, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, ketika saya renungan ayat ini, berdoa itu seperti kondisi. Berdoa pada waktu susah, pada waktu terhimpit,
pada waktu tidak punya, pada waktu tidak bisa, pada waktu kecepit, pada waktu terhimpit, saudara. Rasa-rasanya kekuatan kita itu tinggal 10% atau 15% seperti baterai handphone kita. Tapi dengan kita berdoa, seperti kita mencolokkan kabel charger ke handphone kita, lalu cari colokan listrik dan mulai mencolokkan charger itu sudah ke listrik, dan tiba-tiba yang 10% bisa naik 15%, 20%, 25%. Percayalah saudara, Tuhan Yesus bisa melihat malaikat. Mungkin dari kita semua belum pernah melihat malaikat, tapi percayalah saudara, ketika kita semua berdoa, ada malaikat yang sedang nge-charge kekuatan dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita alami, seberat apapun Tuhan Yesus, masalahnya hidup dan mati, dia berdoa. Dan ketika berdoa, saudara, ada kekuatan yang disalurkan sama malaikat. Di dalam Mazmur 32:7 dikatakan, engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Saudara, kenapa Lukas mencatat keringatnya sampai seperti darah? Apakah itu hanya sekedar peribahasa? Saudara, ternyata di dalam ilmu kedokteran, saudara, saya cari itu ada istilahnya hematidrosis. Saudara. Hematidrosis ini adalah salah satu kondisi, saudara, seseorang yang mengalami emosi atau masalah atau beban kehidupan yang begitu berat, saudara, sampai pembuluh sel darahnya itu pecah dan keluar lewat pori-pori keringat. Ternyata kondisi ini di dalam ilmu kedokteran ada, saudara. Hematidrosis. Dan ternyata ini dialami oleh Yesus, saudara. Saudara, yang saya ketika melihat ini saya mengucap syukur, dok, kamu senang Tuhan Yesus susah. Bukan, saudara. Kita lihat slide selanjutnya, saudara. Kita pending dulu hematidrosis ini. Kenapa kok saya bersyukur kok Tuhan Yesus keringatnya seperti darah, rasanya dia susah, rasanya dia mengalami masalah, rasanya dia tidak mampu apa-apa. Saudara, ketika dia sudah mengalami prosesi dicambuk dan dia harus memikul kayu, saudara, sudah menjadi adat istiadat pada waktu itu ketika orang yang disalib, dia harus memikul sebuah kayu, saudara. Kayu itu bagian horizontal daripada salib yang namanya patibulum, saudara, yang beratnya 50 kilo. Bayangkan, saudara, mentalnya sudah kena, fisiknya mungkin sudah mukanya lebam semua, badannya habis dicambuk nyeri, saudara, belum nyeri, pasti sakit, capek semua, belum lagi kakinya dirantai, dia masih disuruh mikul patibulum, kayu bagian horizontal dari salib 50 kilo. Dan ketika dia dari tempat dia dicambuk harus berjalan ke Golgota, itu jaraknya 3,5 kilo. Dan ketika itu dia bawa itu bagian horizontal dari salibnya, Tuhan Yesus jatuh, dicambuk lagi, berdiri kamu. Dia jalan lagi, dia angkut itu salibnya, dengan fisik, dengan psikologi, dengan mental yang sudah babak belur semua. Saudara, ini bercerita apa? Ini bercerita kemanusiaan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengeluarkan kekuatan supranaturalnya. Tuhan Yesus tidak menurunkan api dari langit. Ini menggambarkan kekuatan manusiawinya. Ini menggambarkan imannya dia. Saudara, Tuhan tahu seberapa besar batas kemampuan manusia. Sekali lagi, Tuhan tahu seberapa besar, seberapa mampu batas kekuatan manusia. Yang pada saat itu batas kekuatan manusia Yesus, mentalnya, fisiknya, harus mengangkut 50 kilo, berjalan 1 meter jatuh, 2 meter jatuh, sudah beberapa kali jatuh, dan tiba-tiba, saudara, di pintu gerbang Yerusalem dalam perjalanan ke Golgota, ada seorang yang tidak secara kebetulan datang dari luar kota,
namanya Simon orang Kirene. Tiba-tiba saudara, dia ditahan, dia dipaksa harus pikul salibnya Yesus. Saudara, sebelum masuk lebih dalam lagi saudara. Tak kala manusia menghadapi tantangan atau beban berat saudara. Ada kalanya sampai batas akhir. Tuhan, aku sudah wis gak mampu. Seperti tadi song leader mengatakan, Tuhan, aku gak iso nafas. Wis berat rasanya. Terus setiap kita punya batas kemampuan, punya ambang batas. Saudara. Tak kala manusia menghadapi tantangan atau beban berat, sakit penyakit, ada kalanya sampai di batas akhir dan tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Seolah-olah Yesus sebagai manusia tidak sanggup lagi melakukan perjalanan karena fisiknya, saudara, siapa yang tahan seperti itu? Semalaman tidak tidur, dipukuli, digepuki, saudara, dicambui, diludahi. Tidak ada orang yang mensupport dia. Bapak Gembala sering woro-woro, ayo perhatikan ini Bapak Wakil Gembala. Saudara, karena ketika orang dalam masalah diperhatikan itu senang, saudara. Ternyata ada orang yang masih care sama saya ya. Itu bisa membangun semangatnya dia. Tapi Yesus, satu orang pun tidak ada. 12 muridnya semua lari. Bayangkan kalau saudara jadi Tuhan Yesus. Bagaimana penatnya hidupnya pada saat itu. Yang kita mau belajar saudara. Saat kita ada di ambang batas akhir kekuatan kita seolah-olah Tuhan, aku hands up. Aku tidak mampu. Tuhan. Pada kala itu yakinlah Tuhan tahu persis kemampuan manusia. Dan akan menyiapkan pertolongan atau kekuatan lain untuk diberikan. Bukan suatu kebetulan, saudara. Bapa di surga sudah ngitung, sudah ngukur. Anakku ini akan dicambuk, dipukul, diludahi, dipermalukan, dibully. Fisiknya akan kena, mentalnya akan kena. Dia mungkin cuma sanggup fisiknya ngangkat 50 kilo ini sampai pintu gerbang. Dan nanti di pintu gerbang akan ada pertolongan. Akan ada kekuatan lain. Tapi dia harus jalan. Dia tidak boleh berhenti. Berapa banyak orang berhenti. Gak enak. Gereja bosen. Jemaat tambah lama tambah sedikit. Bosen, gak ada apa-apa di sini. Bosen begini-begini terus. Bosen baca Alkitab, berdoa bosen. Saudara, ada kalanya. Setiap kita sampai di batas akhir. Tuhan, ini apa kok begini? Tapi sudah tidak boleh berhenti. Harus terus berjalan. Karena yang di atas itu tahu batas kemampuan kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, saudara. 1 Korintus 10:13. Pencobaan yang kita alami. Cuman pencobaan biasa. Alkitab mencatat biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan. Saudara, kalau kita yakin kita ini anak, saudara. Anak sama bapaknya tidak mungkin dibiarkan. Saya ada di bawah lagi makan, saudara, lagi capek. Tapi dengar anak saya di atas pinsi nangis. Istri saya lagi di lantai 3 lagi nyuci, saudara, lagi jemur. Namanya bapak masak saya, Tuhan aku sih capek yo, Queen ya, tunggu sih ya. Papa sih lapar. Saya taruh makanan saya, saya naik ke atas. Saya buatkan susu. Anak saya lagi nangis. Saya tahu siapa Quincy, dia masih kecil. Dia tidak bisa jalan sendiri keluar dari boxnya, buat susunya sendiri. Nuangin susunya, mencet air panasnya, ngocak susunya. Dia belum bisa, kalau Queen sudah bisa. Saya tahu batas kemampuan Quincy, jadi ketika saya dengar dia menangis, apapun yang sedang saya lakukan, karena saya tahu batas anak saya taruh itu, saya lari, saya langsung mendatangi anak saya. Sama seperti Tuhan. Dia tahu batas kemampuan kita. Siapapun daripada kita itu sanggup pikul beban 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo, 100 kilo, 1000 kilo. Kita beda-beda. Tapi Tuhan tahu. Orang itu bisa 1000 kilo. Oh kalau orang itu enggak usah 10 kilo. 1 kilo enggak bisa. Coba sedikit sama dia. Marah kan, pergi kan. Enggak bisa dia. Kalau dia, aduh aku enggak mampu. Tapi dalam hatinya, masih mampu. Bisa 1000 kilo. Karena Tuhan itu sudah ngukur semua pencobaan yang kita alami itu biasa.
Dan dia itu setia, tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kalau sekarang kita dicobai atau menghadapi sesuatu yang seolah-olah, Tuhan aku gak mampu. Saudara jangan berbicara begitu, itu menghina Tuhan. Karena di dalam 1 Korintus sudah jelas, dia tidak pernah memberikan di luar, di atas kemampuan kita. Kalau kemampuan kita 50, dia pasti memberikan 54,5. Tidak pernah lebih daripada 50. Karena firman-Nya mengatakan tidak dicobai melampaui kekuatan kita. Dan yang penting saudara, bukan itu yang penting. Kata-kata yang penting dalam 1 Korintus 10:13, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan. Bukan pada waktu kamu berdosa. Kita dicobai karena dua. Karena kita mengalami masalah karena dua. Karena kita sedang diuji sama Tuhan. Atau karena hasil daripada dosa kita. Kalau hasil daripada dosa kita cepat berbalik, cepat bertobat, minta ampun, pasti ada kemurahan Tuhan. Tapi kalau kita tidak berdosa, kita sedang diuji, dicoba. Seolah-olah seperti sesuatu yang luar biasa. Saudara tidak usah lihat itu begitu berat. Bayangan, cuman gambaran bukan kenyataan. Tapi yang jelas, yang pasti, sore hari ini Tuhan mau berbicara pada kita semua. Pada saat kita dicobai, Ia setia. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Karena Dia tahu batas kemampuan kita. Saudara, seperti Tuhan juga tahu batas kemampuan Musa. Musa pertamanya ketika dipanggil sama Tuhan. Tuhan jangan panggil saya, aku orang yang peta lidah. Suruh saja kakak saya Harun. Oh enggak, aku pilih kamu. Saudara harus mengembalakan 2 juta orang. Dan sampai pada satu titik sudah. Tuhan nyatakan kuasanya. Karena dia tahu batas kemampuan Musa. Saudara kita akan lihat saudara di dalam bilangan 17 ayat 6 sampai ke 8. Saya akan cerita sedikit tentang hal ini. Ada hal yang bagus di sini saudara, menjadi berkat buat saya. Bilangan 17 ayat 6 sampai ke 8. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka 12 tongkat dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan dia sudah diolok-olok, dia mau dilempar lembing sama Korah, Datan dan Abiram dan 250 orang pemimpin lainnya. Di tengah-tengah capeknya Musa memimpin bangsa ini, memikirkan kehidupan bangsa ini, kasih makan, kasih minum, menentukan masa depan bangsa ini. Mereka masih berontak lagi minta pemimpin. Tuhan tahu batasnya, dia bilang sama Musa, Musa suruh mereka kumpulkan tongkat. Mereka akan lagi minta pemimpin. Suruh kumpulkan tongkat dari setiap suku, kasih nama. Dari suku Ruben, tongkatnya kasih nama Ruben. Dari suku Yehuda, kasih nama Yehuda. Dari suku Lewi, kasih nama Lewi.
Dan ada satu tongkat dari suku Lewi, yaitu tongkatnya Harun. 12 tongkat sudah dikumpulkan. Dan ketika Tuhan tahu batasnya Musa, wah Musa ini tidak bisa milih pemimpin. Sampai saudara kapan hari mertuanya Yitro ngomongin Musa, mungkin manajemen Musa punya manajemen kurang bagus saudara ya. Sampai mertuanya harus ngomong. Dan Tuhan juga tahu batasnya Musa. Oh orang ini bisa dipakai dalam hal ini, tapi manajemennya kurang bagus. Oke, batasmu sampai di situ, tenang nak, aku tahu batasmu. Kumpulkan semua tongkat, 12 tongkat ini, dan tiba-tiba lihat, sama Musa ditaruh di mana? 12 tongkat ini sama Musa di dalam ayat yang ke-7, Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saya membaca ayat ini masih belum terjadi apa-apa. Tetapi yang aneh, ketika tongkat yang mati, yang tidak berakar, akar itu gunanya untuk menyedot sari-sari makanan, sudah tidak ada jalan lagi untuk menyedot sari makanan, sudah tidak ada jalan lagi untuk tongkat itu bertumbuh, untuk berkembang, untuk berbuah atau berkuntum. Tongkat itu sudah terlepas dari tanah, saudara. Harusnya tidak bisa bertumbuh, harusnya tidak bisa bertunas, harusnya tidak bisa berbuah, karena tidak punya akar, sudah jauh daripada tanah. Hukum alamnya sudah tidak ada, saudara. Tapi tiba-tiba tongkat yang mati itu, Tuhan bilang, Musa, taruh di hadapan Tuhan. Tiba-tiba dari tongkat yang mati, yang sudah terlepas dari tanah, yang secara akal, pikiran, logika, hukum alam sudah tidak mungkin bisa bertumbuh lagi. Gimana caranya? Salurannya sudah tidak ada, jalannya sudah tidak ada. Tiba-tiba di tengah batas kapasitas Musa dalam memimpin manajemen bangsa Israel, Tuhan berikan tongkat Harun, tiba-tiba dia bertunas. Dan dikatakan lagi dia mengeluarkan berbunga dan berbuah. Saudara, di sini ketika saya merenungkan, apapun yang sedang mati seolah-olah sudah tidak ada harapan, taruh di hadapan Tuhan. Bawa di hadapan Tuhan. Mungkin pekerjaan saudara, mungkin kesehatan fisik saudara, taruh di hadapan Tuhan. Tongkat itu sudah tidak ada harapan lagi, karena dia tidak tertanam di tanah. Hukum awal di Kejadian saudara, tumbuh-tumbuhan, Tuhan berfirman kepada tanah, sumbernya sudah hilang. Berapa banyak hari-hari ini sumber pekerjaan orang hilang, sumber kekuatan orang hilang, sumber kesehatan orang hilang, sumber keuangan orang hilang, sumber damai sejahtera hilang. Seolah-olah secara hitungan akal manusia, semua hilang, semua mati. Saudara cuma punya lutut dan kaki seperti Yesus, bawa ke hadapan Tuhan. Yang mati, yang tidak berakar, yang sudah tidak ada jalan untuk berbunga, berbuah, apalagi mengeluarkan buah-buah, saudara. Tetapi ketika itu ditaruh di hadapan Tuhan, itu bisa ada mukjizat terjadi. Dan tiba-tiba keesokan harinya ditunjukkan, lihat tongkat Harun bertunas, berbunga, berbuah. Hasil dari yang mati, yang tidak ada jalan lagi, yang sudah tidak ada cara lagi, kehabisan jalan, kehabisan cara, kehabisan akal untuk bertumbuh, berbuah, berkembang, sudah tidak bisa. Tetapi ini ditaruh di hadapan Tuhan, besoknya bertunas, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan tahu batasnya Musa. Musa, kamu tidak usah susah-susah ngoceh terlalu banyak, ini bangsa tegar tengkuk. Diam saja, tak kasih contoh sama kamu. 12 tongkat ini yang mati di hadapan Tuhan. Ketika saudara punya masalah, jangan saudara andalkan manusia. Jangan saudara cari manusia, cari kekuatan lain. Seperti tadi pagi kalau saudara mendengar khotbah, kadang Tuhan ingin mencoba. Tak kenalkan orang ini, gampang terima duit dari orang ini. Ayo kamu pilih mana? Seperti saya dulu juga dicoba. Ada tawaran pekerjaan 1 bulan gaji 40 juta. Perusahaan sawit di Jakarta, saudara. 1 bulan 40 juta, dapat fasilitas apartemen, dapat fasilitas beli mobil apapun, 80% kantor, 20% saya.
Sudah ada tawaran, sudah kamu masuk saja di sini. Anak buahmu sudah masuk. Anak buahmu sudah cerita, aku tahu kapasitas anak buahmu kamu yang didik. Saudara, saya sudah ada tawaran seperti itu. Tapi cuma satu syaratnya, tidak boleh pulang ke Surabaya. Harus stay di Jakarta dan harus mau, kalau disuruh ke Singapura untuk melihat perkebunan harus mau. Secara manusia ini tawaran mengenakkan, saudara. 1 bulan gaji 40 juta. Itu 10 tahun yang lalu, saudara. Tapi ketika saya bawa dalam doa, setelah Alex dapat 40 juta, kira-kira masih berdoa enggak sama Tuhan? Kira-kira masih pakai lututnya enggak? Tuhan, tolong Tuhan, besok harus bayar cicilan mobil. Kalau sudah ada 40 juta, untuk cicilan mobil kamu udah datang kepada saya. Waktumu hilang untuk waktu 4 juta cicilan yang kamu enggak bisa. Waktu ketemu saya hilang karena kamu sudah punya 40 juta. Saudara, kadang Tuhan izinkan hal itu terjadi. Seperti tadi bagi kesaksian Bapak Gembala. Saya juga pernah mengalami, saudara. Setelah Alex dapat 40, masih ke Alex berdoa. Saya tahu itu sign daripada Tuhan. Jangan tinggalkan itu, ikut saya. Percaya sama saya. Saudara, kadang Tuhan izinkan hal itu terjadi. Terjadi terhadap diri Tuhan Yesus. Sudah enggak apa-apa. Kamu angkut, ikut 50 kilo. Bawa saja. Mungkin dalam hatinya, Bapak aku gak kuat. Fisikku sakit. Aku sudah gak mampu, aku sudah habis-habisan. Tenang. Nanti di pintu gerbang akan ada pertolongan. Akan ada kekuatan lain. Simon Kirene ini datang. Saudara, kita masuk selanjutnya. Siapa Simon Kirene? Kenapa yang dikirim kok Simon Kirene? Kenapa yang dikirim kok bukan 12 murid Yesus? Kenapa yang dikirim kok bukan ibu Yesus, saudara Yesus, bapak Yesus? Atau orang-orang terdekatnya ring 1 atau minimal ring 2 atau ring 3. Tapi kenapa kok harus Simon Kirene? Siapa Simon Kirene? Saudara, di dalam Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara tahu Kirene itu adalah satu bagian di Afrika Utara. Saudara, saya kaget. Saya pikir Kirene itu dekat-dekat Yerusalem. Ternyata Kirene itu ada di Afrika Utara, ibu kota Roma Kirenia, ada di kota Libya. Dia, Simon ini orang Yunani yang tinggal di Afrika Utara. Jarak dari Afrika Utara ke Yerusalem jalan darat hari ini saya cek, saudara, 13 jam 4 menit. Jaraknya 921,6 kilometer dengan perjalanan darat menggunakan mobil. 13 jam seperti mungkin Surabaya Jakarta, saudara. Tapi zaman dulu belum ada mobil. Zaman dulu belum ada sepeda motor. Kenapa kok Tuhan harus kirim orang yang sangat jauh ini? Afrika Utara. Orang kulit hitam. Saudara, kita masuk sekarang ke pembahasan kita. Simon orang Kirene. Tadi kita sudah lihat, saudara, prosesi ceritanya Tuhan Yesus. Ketika dia sampai di pintu gerbang Yerusalem dalam perjalanan ke Golgota, dia sudah tidak kuat lagi. Tiba-tiba, saudara, kalau boleh saya bilang bahasa sekarang, delala. Kebetulan, saudara. Kok pas, kok ketepaan, di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Semua Tuhan sudah ngatur semua. Pada saat batas manusia Yesus sudah tidak kuat. Sudah tidak bisa memikul 50 kilo ini. Tiba-tiba ada pertolongan, ada kekuatan lain. Simon orang Kirene. Bagi Simon orang Kirene mungkin pertamanya waduh. Saudara, kenapa? Kok dia dari jauh, dari Afrika mau ke Yerusalem? Karena Simon Kirene ini dia kepingin mengikuti prosesi Paskah. Dia belum tahu Yesus ini Mesias. Dia belum tahu siapa itu Yesus. Bagi Simon orang Kirene, Yesus ini stranger, Yesus ini orang asing. Yang dia tahu, saudara, kalau orang disalib ini pasti orang yang jahat. Lah kenapa kok saya ini harus memikul salib? Padahal saya ini sudah punya rencana, punya planning, datang dari jauh, mau ikut prosesi Paskah, mau ketemu dengan kumpulan orang-orang banyak di Israel, mau ikuti pesta-pesta Paskah dengan prosesi-prosesi, mungkin dengan acara-acara, dia sudah membayangkan itu semua.
Dia bela-belain datang dari jauh, saudara. Datang dari jauh mungkin dia juga sudah berhemat. Mungkin dia juga sudah nabung, punya tujuan. Kita semua, saudara, ketika kita diajak Bapak Gembala, ayo kita doa puasa keungaran. Karena kan ada beban. Kumpulkan mungkin uang, kumpulkan mungkin peyek, jeruk, segala macam. Nanti makan di sana, Bu Ratna ada peyek, ada jeruk, segala macam. Sudah dikumpulkan semua, sudah berharap ke sana mau berdoa. Nanti aku mau berpuasa, nanti aku mau menaikkan doa tentang anakku, istriku, suamiku, pekerjaanku, jodohku. Semua sudah punya harapan, sama seperti Simon. Pada saat Paskah itu dia punya harapan, ekspektasi tinggi. Nanti aku Paskah, aku mau memperingati hari raya Paskah, aku mau menaikkan doa, aku sudah kumpul, sudah nabung, punya tujuan. Tiba-tiba semua buyar. Pernah saudara mengalami demikian? Apa yang saudara impikan? Apa yang saudara harapkan? Apa yang saudara inginkan? Tiba-tiba sudah di depan mata. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hancur, tiba-tiba buyar. Dan dia harus memikul salib orang asing. Saudara, saya boleh katakan Simon ini orang yang taat beragama. Karena perayaan Paskah ini 1 tahun sekali. Dia bela-belain dari jarak yang jauh ke sana, saudara. Pasti dia orang yang rohani. Dia tahu itu firman. Di tengah-tengah dia berjalan di situ, saudara. Tiba-tiba ada sekumpulan banyak orang, dia tidak ngerti. Tiba-tiba sama prajurit, kamu ditangkap, dipaksa, pikul kayu ini. Saudara, dia tahu dengan memikul salib ini, hidupnya sudah najis. Zaman itu masih hukumnya masih mata ganti mata, gigi ganti gigi. Menyentuh darah lelehan perempuan sudah najis. Menyentuh berpapasan dengan orang yang kusta, anginnya saja kena, sudah najis. Apalagi salib, kayu salib ini lambang dosa, lambang najis. Sedangkan dia, aku mau ke Paskah, sudah menyiapkan, menyucikan diri, bahkan mungkin puasa, saudara ya. Aku mau berdoa, berharap untuk anakku, untuk istriku, untuk pekerjaanku, untuk masa depanku. Tiba-tiba semuanya suram, semuanya kelam. Tapi apakah cerita berhenti di situ, saudara? Hari itu bagi Simon suatu hal yang suram. Waduh, pikul salib, siapa orang ini? Aku gak kenal, ditangkap dia sendirian, gak tahu apa-apa, saudara. Tapi yang saya mau berbicara, saudara, pikul salib sama dengan penundukan diri, sama dengan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, saya mau menyampaikan Simon Kirene pikul salib. 2 hari ini saya harus pikul salib. Sampai sore hari ini pun saya harus pikul salib. Secara manusia saya tidak terima. Tetapi saya ingat saya harus menyampaikan mengenai Simon Kirene. Saya harus pikul salib ini, saya harus terima. Saya harus telan, saya harus ucap syukur. Salib-salib yang Tuhan izinkan berikan kalau bukan karena dosa. Pikul salib sama dengan penundukan diri. Pikul salib sama dengan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, hal yang luar biasa ketika kita sedang menyembah. Itu bisa membuat hujan itu turun. Saudara, ketika kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita di rumah, di dalam kamar, kita berdoa, kita nyembah Tuhan. Allah yang luar biasa. Allah yang baik. Tuhan, terima kasih. Tuhan kau luar biasa. Saudara tahukah saudara? Ketika saudara sedang menyembah, itu saudara sedang menyiapkan hujan itu turun. Lah kamu jangan ngawur. Saudara kita lihat di dalam Sakaria 14 ayat 17. Sakaria 14 ayat 17 bisa dilihat di slide saudara ya. Sakaria 14 ayat 17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dengan kita menyembah, kita sedang menyiapkan ada hujan sedang turun. Pertanyaannya, hujan apa? Saudara, saya pernah mengalami ketika saya stuck. Tuhan ini artinya apa ya? Saya baca ini saya tidak mengerti. Berdoa.
Roh Kudus, iki apa maksudnya? Aku gak ngerti Roh Kudus, cari bahasa Ibrani. Sik gak ngerti, saudara. Tiba-tiba kamu menyembah. Saudara, dengan kita menyembah, itu bisa turun pengajaran daripada Tuhan. Saudara, ada ayatnya, itu ada di dalam Ulangan 32 ayat 2. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Jadi kalau saudara mau punya pengertian firman Tuhan, saudara harus rajin menyembah. Ketika saudara menyembah, saudara akan mendapat pembukaan-pembukaan yang daripada Tuhan. Ketika saudara menyembah akan ada hujan turun, hujan apa? Hujan pengajaran firman. Dan bukan hanya sekedar, wah ya aku pengajaran firman aku lagi gak butuh lah. Aku lagi butuh ini uang. Aku lagi butuh ini tenderku goal. Aku lagi butuh pekerjaan ini harus goal. Harus selesai. Aku lagi butuh masalah ini beres. Orang itu bertekuk lutut, aku menang. Saudara, ternyata dengan kita menyembah, bukan hanya menurunkan hujan pengajaran, tapi bisa menurunkan hujan berkat dan kelepasan. Saudara, di situ saya kasih gambar suatu bulatan besar, saudara. Saya kepingin menunjukkan kepada saudara, satu bulatan besar itu adalah satu penjara bawah tanah pada zaman Romawi. Jadi penjara bawah tanah itu seperti bulatan besar, tong besar di bawah tanah, saudara. Dari atasnya itu ada bangsal-bangsanya terus sampai ke tengah, terus sampai ke dalam. Dan ketika saya menyiapkan ini, saya diingatkan Tuhan. Ketika menyembah kepadaku bukan hanya hujan turun, hujan pengajaran, tetapi hujan berkat dan kelepasan. Tahukah saudara, ini tempat penjara Paulus dan Silas. Di mana ditaruh di bagian paling dalam, paling tengah. Dan ketika ditaruh bukan dalam kondisi sehat. Kondisinya sudah dicambuk, saudara, sama seperti Yesus. Kondisinya badannya juga sudah nyeri, tidak ada makan, tidak ada minuman, tidak ada selimut, tidak ada bantal. Yang bawahnya lihat, dia harus ada di bagian paling tengah, paling gelap, dan paling bawah, saudara. Paling bawah artinya kotoran dari atas turun. Air seni dari atas turun. Karena di atasnya ada orang, saudara. Bagaimana kondisi paling bawah? Kondisinya kotor, busuk, penuh dengan virus. Hitam, gelap, bau. Letaknya Paulus dan Silas ada di kondisi paling tengah, paling dalam, paling gelap. Dengan kondisi fisik yang hampir sama dengan Yesus, habis dicambuk. Tidak ada siapa-siapa, cuma berdua. Dan di saat itu mereka memuji Tuhan, mereka menyembah. Dan ketika menyembah, apa yang terjadi? Alkitab mencatat, saudara, engsel-engsel penjara itu mulai bergoyang. Rantainya mulai lepas. Ketika ada orang sedang menyembah, Tuhan akan berikan kelepasan. Ketika ada orang sedang berdoa, menyembah, meninggikan nama Dia, sakit penyakit hilang. Kutuk rantai apapun lepas. Kalau saudara mau terluput, saudara harus ada di gunung Tuhan. Saudara buka di dalam Obadja 1 ayat 17. Bisa dikeluarkan Obadja 1 ayat 17. Kalau saudara mau terluput dari malapetaka, terluput dari penipuan, terluput dari kebangkrutan, terluput dari kemiskinan, terluput dari bencana alam. Lihat saudara, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Saudara harus posisinya di atas gunung. Kalau di atas gunung, ingat senantiasa saudara jadi rema, kalau terang itu tidak ditaruh di bawah gantang, tapi taruh di atas gunung. Kalau hidup kita penuh terang, penuh firman. Posisi kita di atas gunung. Dan gunung itu Gunung Sion. Dan ketika kita ada di Gunung Sion, kita akan terluput. Paulus dan Silas, kondisi fisiknya, kenyataannya, dia ada di penjara bawah tanah. Paling gelap, paling bau, paling seram. Kondisi fisiknya tidak enak, tidak ada siapa-siapa. Kotoran semua setiap hari, setiap menit, setiap jam. Mungkin orang di atas ketakutan. Saudara, ada orang ketakutan mungkin beser pipis keluar. Bayangkan ini gelap, penjara bawah tanah, paling gelap, paling seram. Paulus ditaruh bagian bawah. Saudara dan saya tidak menikmati posisi mereka. Tapi di saat posisi yang terjelek, mereka bisa menyembah. Pertanyaannya, setiap kita punya rumah, punya kamar, sudahkah kita menyembah Tuhan? Dengan kita menyembah Tuhan, saudara, akan ada kelepasan. Bagian terakhir saya akan sampaikan, saudara.
Bagaimana akhir hidup kelanjutan Simon ketika dia sudah memikul salib 50 kilo. Yang tadinya awalnya dia cuma berbicara, wah aku ini apes, aku ini susah, wah rasa-rasanya gak kuat, aku punya suami model begini, punya istri kayak gini, punya orang tua kayak gini, punya anak kayak gini. Gak kuat aku punya tetangga kayak gini, punya ipar kayak gini, punya saudara kayak gini, punya langganan customer. Saudara, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak enak. Jangan kita lari. Simon pada saat perjalanan ke Yerusalem, dia sudah mengumpulkan semua doanya. Dia sudah menaikkan semua, sudah menulis semua harapannya. Tetapi Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Berapa banyak orang mau ngatur sama Tuhan. Mau ngatur Tuhan. Saudara, kalau sekarang lagi viral, saudara, namanya John LBF, saudara. Jargonnya, jangan ngatur Tuhan. Saudara, kita tidak bisa ngatur Tuhan. Orang dari suka mainan burung, saudara. Dulu kurus, tidak punya apa-apa. Tapi sekarang punya 7 perusahaan. Jargonnya, jangan ngatur Tuhan. Saudara, seringkali manusia mau ngatur Tuhan. Tuhan, aku berdoa harus dijawab ya dengan cara begini. Tuhan, ini harus dapat tuh ya. Kita belajar dari Simon, orang Kirene. Tuhan, nanti setelah aku lulus, siapkan pekerjaannya loh Tuhan. Siapkan loh Tuhan pasangan hidupnya. Nanti aku sebelum menikah, Tuhan aku mau direstui dulu loh ya. Tuhan, aku mau nanti pacaran tuh indah loh Tuhan. Aku mau punya pacar tuh sekali seumur hidup terus aku kawin. Saudara, berapa banyak orang mau ngatur Tuhan. Tuhan, nanti aku kalau bisa, aku punya rumah di sini, aku punya tabungan segini. Tuhan, aku pingin loh Tuhan mau punya mobil ini. Tuhan, aku kepingin punya uang tabungan deposito sebesar ini. Tuhan, aku kepingin semuanya serba nyepak loh Tuhan. Kalau sudah nyepak kan enak, aku bisa jadi berkat, bisa kasih kiri, bisa kasih kanan. Tapi Tuhan menjawab Simon dengan cara yang berbeda. Dia tidak jawab harapan dan doa Simon dengan tiba-tiba dia dapat berkat dari langit. Tapi dia jawab doa Simon dengan dia harus pikul salib. Manusia tidak bisa ngatur Tuhan. Kadang manusia kepingin mengalami mukjizat, tapi tidak mau mengalami 5 roti 2 ikan. Mau mengalami mukjizat pelipat gandaan, tapi tidak mau mengalami kekurangannya dulu. Mau mengalami mukjizat kesembuhan, tidak mau mengalami kematian dulu seperti Lazarus, seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Saudara, kita tidak bisa ngatur Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, aku kepingin semua pas lu, kan tidak enak Tuhan. Kan malu nanti aku ini kan anak Tuhan. Nanti kalau tidak bisa bayar kan malu Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, saudara, Tuhan izin tidak usah saudara dan saya. Tuhan Yesus dipermalukan. Tuhan Yesus diizinkan dipermalukan. Allah punya satu anak yang benar. Tidak pernah berdosa. Tapi Tuhan tidak pernah punya anak yang tidak pernah dipermalukan. Tuhan Yesus pun anaknya sampai dipermalukan. Saudara, kita jangan pernah mau ngatur Tuhan. Hidup kita, rumah tangga kita, berkat kita. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Simon berdoa berharap, tapi Tuhan jawab dengan jalan yang berbeda. Yang bagi Simon awalnya ini semua utuk wis gak jadi pasca ini. Jalan sudah jauh-jauh, mungkin berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Saudara, ternyata jalan yang dianggap Simon ini buntu, jalan yang dianggap Simon ini tidak bagus. Tuhan bisa balik jadi rencana yang luar biasa. Saudara perhatikan, Simon orang Kirene bukan murid Yesus. Simon orang Kirene tidak pernah ikut Yesus pelayanannya 3,5 tahun. Tapi dia orang yang istimewa. Saya sampai, waduh orang ini istimewa. Lebih daripada 12 murid Yesus. Kenapa kok saya bilang begitu?
dia lebih istimewa dari 12 murid Yesus. 12 murid Yesus bersama dengan Yesus. Lihat keajaiban Yesus, lihat kuasa Yesus. Tapi ketika Yesusnya ada masalah, mereka lari. Mereka meninggalkan Yesus. Mereka berkhianat kepada Yesus. Tapi Simon orang Kirene, dia bukan murid Yesus. Dia tidak pernah mendengar pengajaran 3,5 tahun tentang Yesus. Tapi dia mau pikul salib Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita termasuk 12 murid Yesus yang lari tidak mau pikul salib Yesus? Atau kita bagian Simon Kirene yang mau pikul salib Yesus? Apa gunanya pikul salib Yesus? Kita tadi sudah belajar itu adalah satu bagian dari penyembahan. Kadang kita mengalami masalah dalam keluarga. Istri sama suami bentrok. Mertua sama mertua bentrok. Anak dengan orang tua bentrok. Kita sudah pusing. Saudara, kita harus mengusahakan perdamaian. Mengusahakan kerukunan. Jangan bentrok. Saudara. Dan di sini pun saudara, tidak ada persungutan pemberontakan dari Simon Kirene. Enggak, aku enggak mau. Saudara jangan macam-macam. Simon orang Kirene orang hitam. Orang kulit hitam terkenal, sangarnya, kuatnya. Dia tidak berontak. Dia pikul itu salib Yesus. Kenapa kok dia istimewa? Saudara, tenaganya mau diberikan, dipakai sama Yesus. Waktunya mau diberikan kepada Yesus. Harapannya, cita-citanya, kepingin ngikuti prosesi Paskah, punya harapan, punya enak-enak segala macam tentang Paskah. Tapi ditinggalkan, dia mau berikan kepada Yesus. Dia sudah mendapat perkenan Yesus. Dan nantinya sama Tuhan dijawab semua. Kalau hari ini, waktu saudara-saudara berikan kepada Tuhan. Uang saudara berikan kepada Tuhan. Tenaga saudara berikan kepada Tuhan. Saudara, itu anugerah. 12 murid Yesus tidak ada, tidak mau. Tapi Simon Kirene, tenaganya, waktunya, cita-citanya, masa depannya, kesenangannya. Semua ditanggalkan, dia berikan kepada Yesus. Dia mau pikul salib Yesus. Hasilnya apa? Bagian terakhir saudara, hasilnya. Saudara, kesimpulannya, ucap syukur kalau ada bagian-bagian dalam hidup kita yang tidak kita sukai terjadi dalam hidup kita karena Tuhan tidak akan membiarkan kita karena dia tahu batas kekuatan kita. Tepat pada saatnya dia berikan jalan keluar, dia kirimkan pertolongan. Saudara, hasil akhirnya apa? Saudara, pada awalnya mungkin Simon mungkin sakit hati ya. Kurang ajar ini tentara, cuman aku gak wani, aku sendirian. Dia berusaha pikul Yesus, tapi firman-Nya mengatakan dia ikut di belakang Yesus. Ketika dia pikul salib Yesus yang 50 kilo, pertamanya mungkin dia jengkel, mangkel, sopo orang ini. Dosa apa sampai kamu disalib? Mungkin kamu sudah berbuat jahat, sekarang aku harus pikul salibmu. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Tuhan Yesus ngomong, ada orang mencaci dia, memukul dia. Dia tidak membalas. Wih, Simon kaget, siapa orang ini? Kok bukan penjahat ya? Tiba-tiba ada perempuan-perempuan ngikut dia. Perempuan-perempuan jangan ikut saya. Berbagailah kalau kamu lagi mandul. Ini kan ada di kitab suci. Siapa orang ini ya? Sampai di Bukit Tengkorak. Kok sampai bilang Tuhan ampuni dosa mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan itu membuat Simon. Oh ternyata pasca aku cari Mesias. Ini Mesias. Tidak sampai di Bukit Golgota salibnya. Wis nyoh, wis sudah tak pikul, sudah sekarang aku mau pergi. Ternyata saudara, dengan pikul salib membawa pertobatan kepada Simon Kirene, pengenalan. Sehingga apa saudara? Sehingga di dalam Markus satu-satunya ayat di dalam Markus 15:21. Matius tidak mencatat, Lukas tidak mencatat, cuman Markus yang mencatat 15:21. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Lukas tidak mencatat anaknya Simon. Matius tidak mencatat anaknya Simon orang Kirene. Kebiasaan pencatatan penulisan di Alkitab, kalau anaknya lebih terkenal dari bapaknya, oh dia ini anak Daud. Daud ditulis karena lebih terkenal, saudara.
Oh dia ini keturunan Daud. Oh Yesus anak Daud. Tetapi ditulis Simon ayahnya Alexander dan Rufus. Dan yang menulis itu Markus. Markus pada waktu itu tidak, Simon orang Kirene pada waktu itu tidak membawa anak Alexander dan Rufus. Dan ketika saya selidiki sudah, ternyata dua anak Simon orang Kirene ini itu jadi rekan sekerjanya Markus. Di dalam Roma 16 ayat 13, salam kepada Rufus orang pilihan dalam Tuhan. Ternyata orang pikul salib sudah. Kalau orang tua mau pikul salib, anaknya akan jadi orang pilihan Tuhan. Jadi bapak-bapak hari ini, orang tua hari ini, teruskan kalau saudara harus pikul salib. Karena dikatakan sudah ketika Simon orang Kirene bapaknya pikul salib, anaknya jadi orang pilihan Tuhan. Istrinya, salam kepada ibunya yang bagiku juga ibu. Ini yang menulis Paulus, saudara. Jadi ibunya Paulus, jadi mama surinya Paulus. Keluarganya bertobat, keluarganya dipakai Tuhan. Mereka semua pindah, saudara. Ternyata setelah salib Tuhan dipikul oleh Simon Kirene sampai di Golgota, dia melihat Yesus sebagai Mesias. Dia tidak jadi perayaan Paskah, dia pulang. Dia sampaikan aku ketemu Mesias sehingga seluruh istri keluarganya, istrinya, anaknya, Alexander dan Rufus dia bawa ke Antioquia menjadi gereja mula-mula, saudara. Dan di situ lihat ayat terakhir Kisah 13 ayat 1. Pada waktu itu jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene. Berat, saya mau tunjukkan sedikit saudara. Pembacaannya kalau Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene, kalau dibacakan dua orang. Tapi kalau saya baca begini, Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene. Ini satu orang. Simon itu ya Simeon ini. Niger, Nigeria, orang kulit hitam. Julukannya juga Lukius. Ternyata setelah dia pikul salib Yesus, dia terima kuasa, kekuatan Yesus. Dia jadi nabi, dia jadi pengajar. Anaknya, anaknya dipilih oleh Tuhan. Saudara tidak sia-sia memikul salib Yesus. Pada kesempatan sore hari ini, saya berdoa. Kita belajar tentang penyaliban Yesus, kita belajar tentang Simon Kirene. Biar setelah kita mendengar firman ini, hidup kita, karakter kita bisa berubah, ada yang diperbaiki. Dan kita lebih sungguh lagi sehingga nama kita menjadi harum. Dan hidup kita serupa sekamar dengan Allah. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Supaya bisa menjadi berkat, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.